Halo teman-teman semua, kembali lagi di acara Turlab Pesona Fisika 2021 bersama kita berdua. Nah, kali ini kita ada di mana nih, Mat? Ada di Laboratorium Fisika Dasar. Ya, di sini kita bersama Bapak Dinardi yang akan menjelaskan materi fisika dasar ini, yang apa saja alat-alat yang ada di sini dan kurang lebihnya kita akan praktikum apa saja nanti akan dijelaskan oleh Bapak. Oke, kita langsung aja ya. Betul sekali, Andi. Jadi kita langsung aja interview ke Bapak. Jadi untuk yang pertama nih Bapak, di Laboratorium Fisika Dasar ini tuh ada berapa praktikum atau berapa judul praktikum yang khusus berada di Laboratorium Fisika Dasar ini, Bapak? Iya, terima kasih Mas-mas dan Mbak-mbak yang sudah sampai di Lab Fisika Dasar. Di Laboratorium Fisika Dasar ini melayani semua mahasiswa eksak yang ada di UGM, tapi ada sebagian yang sudah praktikum di fakultasnya masing-masing. Kemudian Laboratorium Fisika Dasar ini ada 4 sub lab, maksudnya judul-judul bagian dari lab, terutama ada kalor, mekanika, listrik, dan optik. Kemudian tiap semester ini mahasiswa harus melaksanakan 6 judul praktikum, kemudian sekali tes untuk responsi. Jadi ada 8 pertemuan. Yang pertama teori ralat ataupun ketidakpastian, kemudian setelah itu praktikum 6 kali, kemudian langsung ujian responsi praktikum. Kemudian untuk judul-judulnya yang tiap kalor itu ada 6 yang ada di semester 1, yaitu antara lain yang pertama peneraan termometer, kemudian yang kedua kelembapan udara, dan yang ketiga pengukuran kesetaraan kalor listrik, kemudian yang keempat pengukuran tegangan permukaan air, kemudian yang kelima pengukuran berat jenis zat padat, dan yang keenam pengukuran tetapan Laplace. Jadi tiap mahasiswa itu tidak semua mendapatkan jatah judul praktikum ini. Jadi kan 6 kali pertemuan, mungkin 2 kali di kalor, 2 kali di listrik, 1 kali di mekanika, ataupun 1 kali di optik. Dan nanti tergantung jatah ataupun gilirannya. Jadi mungkin bisa kalornya 1 kali, listriknya 2 kali, mekanika 2 kali, optiknya 2 kali. Bisa jadi. Yang penting satu semester ini mahasiswa menempuh 6 percobaan judul praktikum. Kemudian ini di bagian kalor. Kemudian kalau yang di listrik ada beberapa judul praktikum yang ada di mahasiswa baru. Itu yang pertama percobaan menggunakan multimeter, yang kedua osiloskop sinar katoda, kemudian yang ketiga karakteristik lampu pijar, kemudian yang keempat pengukuran komponen horizontal medan magnet bumi, kemudian yang kelima percobaan transformator, dan yang keenam pengukuran jembatan Wheatstone. Itu yang judul-judul yang ada di bagian listrik.
Kemudian yang ada di bagian mekanika sama 6 judul juga. Yang pertama pengukuran ayunan matematis, kemudian yang kedua pengukuran konstanta pegas, kemudian yang ketiga pengukuran modulus elastisitas kawat, kemudian yang keempat pengukuran modulus elastisitas batang, kemudian yang kelima pengukuran kecepatan bunyi di udara, dan yang keenam percobaan ayunan fisis. Jadi sama ya, mahasiswa digilir mungkin praktikum pertama mendapatkan materi yang berbau mekanika ataupun yang listrik ataupun yang optik. Kemudian yang percobaan ataupun yang subjudul praktikum yang bagian optik, yang pertama pengukuran gaya lensa positif, yang kedua pengukuran indeks bias zat cair, kemudian yang ketiga percobaan mikroskop, dan yang keempat dispersi cahaya, kemudian yang kelima lensa positif dan negatif, kemudian yang keenam fotometer. Demikian Mbak Mas judul-judul praktikum yang ada di semester 1, jadi kalor, listrik, mekanika, dan optik. Kemudian kalau yang di khusus mahasiswa fisika dan geofisika itu nanti kita bisa lihat di lab khusus mahasiswa fisika dan geofisika. Demikian keterangan sementara, mungkin ada lagi yang perlu. Baik, terima kasih Bapak, dan cukup lengkap banget ya tadi Andi. Kemudian di lab fisika dasar ini itu apakah ada ketentuan soal mahasiswa yang boleh masuk gitu Bapak, mungkin dari khusus mahasiswa semester pertama atau mungkin dari semester kedua, ketiga, atau bagaimana gitu Bapak? Oh iya, khusus di fisika dasar itu diperuntukkan mahasiswa yang baru masuk semester 1 dan 2. Kalau di semester 1 mungkin kuota tidak muat, mungkin karena beliau sakit, nanti bisa diambil di semester 2, tapi tetap dengan catatan mata kuliah mungkin praktikum semester 1, tapi ngambilnya di semester 2. Jadi boleh Mas, karena kita sifatnya layanan, yang penting tidak menyalahi aturan yang lebih parah. Kalaupun ada halangan itu bisa semester 1 diambil semester 2, kemudian semester 2 diambil di semester 1 ya. Begitu. Kalau untuk alat-alatnya bagaimana ya Pak? Apa saja yang akan digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa ini? Ya, alat-alatnya tergantung nanti dapat apa, misalkan di peneraan termometer di bagian kalor nanti yang disiapkan termometer batang dan ada termometer badan untuk penerannya. Jadi mahasiswa nanti tetap di sini tinggal meminjam ke petugas lab untuk mengambil kepentingan ataupun keperluan yang akan dipakai dalam praktikumnya. Sebagian sudah tersedia, tapi ada alat-alat yang riskan, contohnya termometer, stopwatch itu harus pinjam karena barangnya kecil. Nah, seperti itu. Untuk alat yang dicoba ini apa ya Pak? Kalau boleh tahu, ya, Pak? kalau ini barometer, alat untuk mengenai kelembapan dan temperatur udara. Ya, ini kalau ini sudah tidak asing lagi, termometer ruang. Jadi ruangan ini suhunya berapa? Kok gerah sekali. Ternyata kita lihat, ternyata di sini tidak di bawah 30 tapi di atas 30. Mungkin nanti kalau kita sekitar jam 12 dan 1 setengah 2 itu mungkin udaranya agak panas, bisa dilihat. Ini sebagian kecil alat yang sudah tertempel untuk referensi. Jadi salah satu praktikum nanti harus melihat suhu ruang berapa, kelembabannya ruang berapa, sudah tinggal dilihat. Oke, jadi udah lengkap banget ya dari teman-teman, udah dijelasin sama Bapak apa aja yang udah ada di laboratorium fisika dasar ini. Kemudian sebagai penutup nih Bapak, di laboratorium fisika dasar ini apakah ada ketentuan tata tertib buat mahasiswa yang ingin melakukan praktikum, khususnya tata tertib dan juga ketentuan dari pakaian yang untuk masuk ke lab ini Bapak? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau mau praktikum di lab fisika dasar, mungkin di lab lain juga sama. Ketentuannya itu pertama, pakaian harus rapi dan memakai jas seperti ini.
jas praktikum, boleh lengan panjang, boleh lengan pendek. Biasanya kalau cowok lengan pendek ya, kalau cewek lengan panjang, tidak masalah. Kemudian harus berupa sepatu. Karena apa? Di sebagian lab ini kan ada percobaan yang berbau listrik. Jadi kalau tidak pakai alas kaki ataupun sepatu berbahaya. Jadi harus senantiasa memakai sepatu biar nanti kalau ada kebocoran ground tidak baik itu tidak tersengat, tidak kaget. Kemudian apabila ada praktikan yang terlambat lebih dari 30 menit sudah tidak diperkenankan lagi untuk praktikum, biar peraturannya itu berjalan dengan lancar. Kemudian ada satu lagi, apabila dalam 6 kali pertemuan praktikum itu berhalangan hadir karena sesuatu hal dan itu resmi dan legal, misalkan kecelakaan, sakit, itu harus ada surat resmi dari yang berkepentingan. Kemudian ada salah satu sekali praktikum untuk inhal, jadi untuk menutup yang sekali tidak bisa hadir untuk mengikuti istilahnya pengganti. Tapi kalau 2 kali tidak boleh. Jadi hanya sekali dalam 1 semester mengadakan praktikum inhal khusus untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada tidak bisa mengikuti jadwal yang sesuai dengan dia masuk praktikum. Baik, terima kasih Bapak. Jadi begitu ya teman-teman, tata tertib, kemudian mulai dari judul yang ada di laboratorium fisika dasar ini. Kemudian sebagai kata penutup nih Bapak, apakah ada pesan dari Bapak buat mahasiswa baru khususnya dari teman-teman fisika 2021 ini Bapak? Apalagi sekarang kan online ya Pak, jadi untuk bagaimana untuk praktikumnya itu dunia mohon bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Sebetulnya praktikum yang ada di lab fisika dasar itu kan alatnya sederhana semua. Karena apa? Bagi praktikum yang mau masuk di sini kan baru saja lulus SMA. Mungkin alatnya tidak jauh dari waktu SMA ataupun SMTA yang jelas di sini hanya untuk istilahnya untuk mematangkan dan untuk mendetailkan ilmu yang sudah ada di SMA langsung diterapkan di fisika dasar ini untuk lebih jelas dan mengetahui seluk-beluk dan karakter judul-judul praktikum yang ada berhubungan dengan sesuai dengan subjudulnya, mungkin yang berhubungan dengan kalor, panas, kemudian yang listrik gitu. Jadi praktikum yang ada di fisika dasar itu jangan dianggap remeh, hanya fisika dasar, padahal itu pokok landasan ataupun dasarnya. Jadi misalkan percobaan multimeter itu kan hanya multimeter alat sederhana, tapi ternyata di dalamnya itu ada komponen-komponen yang bisa untuk mengetahui, oh ini banyaknya arus yang mengalir, oh ini tegangannya segini besarnya, oh ini R-nya ataupun tahanannya bisa dihitung. Ternyata di dalamnya itu masih bisa dipelajari dalamnya, istilahnya kalau sepeda motor itu ternyata dalamnya ya ada piston, ada shaker, nah itu seperti itu fisika dasarnya. Begitu Mas, Mbak, yang dapat kami tambahkan. Iya, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Wah, sangat lengkap sekali. Kita cukupkan untuk lab fisika dasar ini ya teman-teman. Dari kami berdua undur diri. Sampai jumpa. Sekian rangkaian Tour Lab pada Pesona Fisika 2021 kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan rangkaian dari Tour Lab kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.